SMP Katolik Pax Christi Manado yang terletak di Jalan Samratulangi nomor 60, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, telah berdiri sejak tahun 1920 dengan nama SMP RKI Putri Manado. SMP RKI Putri Manado pada awal berdirinya langsung dikelola oleh suster-suster YMY. Dalam karya pendidikan Kongregasi Suster YMY, senantiasa dipenuhi oleh semangat pendirinya, Pater Matthias Wolf, yang memulai karyanya di Belanda. Kongregasi Suster YMY saat ini berkarya di dunia melayani Tuhan dan gereja lewat pendidikan, kesehatan, dan karya cinta kasih. Pada bulan Juli nanti berusia 200 tahun. Tahun ini Yayasan Yosef berusia 124 tahun telah berkarya di Indonesia dan secara istimewa di Sulawesi Utara. Pengelolaan sekolah sejak pendirian sampai tahun 1950 langsung dikelola oleh yayasan yang berpusat di Makassar. Perjalanan sekolah melewati masa-masa sulit, di antaranya Perang Merebut Kemerdekaan, Perang Permesta 1957 sampai 1958, serta G30 SPKI pada tahun 1965. Pada masa perang ini proses pendidikan tidak bisa dilaksanakan. Sekolah dibuka kembali setelah perang berakhir. Sejak tahun 1950 hingga 1980, kepala sekolah yang diangkat adalah Suster YMY. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan, mulai 1980 diangkat kepala sekolah yang bukan suster, tetapi guru yang mengajar di sekolah dan dinilai cakap. Kepala-kepala sekolah yang pernah memimpin: Suster Yosef Tiasenduk YMY pada tahun 1950 hingga 1961, Suster Marieta Tumion YMY tahun 1965 hingga 1970, Suster Cecilia Groenen YMY tahun 1971 hingga 1972, Suster Clementine Wondal YMY tahun 1972 hingga 1980, Zeperina Henry Teruntu tahun 1980 hingga 1998, Suster Teresia Tulung YMY tahun 1998 hingga 2002, Silverius Wurangian AMD tahun 2002 hingga 2009, Hieronymus Pandey Nuwu SAG tahun 2009 hingga 2013, dan Suster Getruida Tumuyu SYMY 2013 hingga 2021. Tahun 1985 sekolah berganti nama SMP Katolik Pax Christi Manado. Pax Christi artinya damai Kristus. Dalam semangat Pax Christi atau damai Kristus, sekolah ini berpijak dan melangkah mewarnai sepak terjang pendidikan, pengajaran, dan pembinaan. Hal ini terbaca pada visi dan misi serta tujuan sekolah dan lambang sekolah. Makna simbol dan lambang sekolah ialah salib. Sekolah Pax Christi adalah sekolah Katolik yang berpusat pada Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia lewat salib. Buku atau kitab suci melambangkan pembelajaran sekolah, memberi perhatian pada prestasi siswa di bidang pendidikan. Kitab suci adalah dasar pembinaan siswa. Bunga leli, warna putih berdaun hijau. Bunga leli, lambang Santo Yosef yang sangat mencintai keluarga Nazaret dan pekerja yang ulet dan lembut hati. Perisai segi lima berarti pendidikan berdasarkan Pancasila, Panca Perutusan Gereja atau 5 tugas gereja. Dengan makna sekolah mengambil bagian dalam tugas gereja, yakni koinonia atau persekutuan, diakonia atau pelayanan, martiria atau kesaksian, liturgia, ibadah dan sakramen, serta kerikma atau pewartaan. Tulisan Pax Christi artinya damai Kristus. Merah putih melambangkan bendera negara. Makna sekolah ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Simbol warna merah berarti beraura kuat dan memberi energi. Putih berarti kesucian dan ketulusan. Kuning, warga gereja Katolik. Pax adalah sekolah Katolik, penuh kegembiraan,
semangat dan optimis serta berpikir jernih. Dan biru, menenangkan, berkesan profesional dan kuat. Pada tahun pelajaran 1997-1998, karena tuntutan perkembangan sekolah mulai menerima siswa putra sampai saat ini. Dalam pembinaan siswa sekolah, sangat mengedepankan penanaman nilai karakter melalui program pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembinaan kepribadian siswa yang secara istimewa bersumber dari Sosietas Yesus Maria Yosef dalam pendidikan Kristiani yang dirangkum dalam 9 nilai dasar karakter. Pada tahun 2011-2012, sekolah-sekolah Yayasan Yosef menggalakkan pembinaan siswa berdasarkan 9 nilai dasar atau 9 karakter dengan membangun budaya-budaya sekolah seperti berjabat tangan, memberi salam, rajin, ramah, rajin beribadah, dan sebagainya. 9 nilai dasar yang menjadi karakter sekolah ialah ketanggapan, kreatif, tanggung jawab, integritas, adil, hospitalitas atau keramah tamahan, kasih sayang, rasa hormat, dan disiplin. SMP Katolik Pax Christi Manado memiliki keunggulan baik dalam sumber daya manusia, kurikulum, maupun kegiatan dalam proses pembelajaran. Keunggulan SMP Katolik Pax Christi Manado yang paling utama yaitu sekolah memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasinya. Yang kedua, memiliki perencanaan sekolah yang strategis 5 tahun ke depan yang disusun berdasarkan visi misi sekolah dan 8 standar nasional serta raport mutu sekolah. Dan hal yang paling menjadi dasar dan kekuatan bagi pelaksanaan program pendidikan di sekolah yaitu sekolah memiliki 9 nilai karakter YMY yang dihidupi bagi seluruh warga sekolah. Ini yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proses pendidikan di sekolah kami. SMP Katolik Pax Christi Manado juga adalah sekolah penggerak keangkatan pertama yang di dalamnya ada guru-guru penggerak. Sebagai satu komitmen dalam di usia yang ke-101 tahun SMP Katolik Pax Christi Manado, kami memiliki komitmen untuk terus-menerus mengembangkan profesional dalam bidang pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah kami memiliki program pengembangan sumber daya manusia melalui lesson study terbimbing yang bertujuan mengembangkan dan menguatkan profesional dan karakter guru. Sekolah juga memiliki kelompok pengembang kurikulum MGMP yang menjadi wadah pengembang kurikulum dan guru-guru mata pelajaran. Dan yang paling istimewa juga, sekolah kami memiliki agen perubahan anti-bullying yang di dalamnya adalah siswa-siswa yang berada di garda terdepan untuk menjadi agen-agen bagi seluruh siswa, menjadi perubahan, membawa perubahan. Yang berikut, sekolah juga memiliki program ekoenzim sebagai implementasi visi misi dan tujuan sekolah yang berkelanjutan yang dikembangkan di sekolah maupun di rumah yang melibatkan seluruh warga sekolah dan orang tua murid yang bekerja sama dengan Yayasan Budaya Hijau Indonesia. Sekolah memiliki media sosial yang digunakan sebagai sarana promosi pembelajaran dan media pendidikan antara lain Facebook, YouTube, IG, dan lainnya. Sekolah memiliki tim IT yang mengelola IT dan media sosial. Memiliki aplikasi e-school yang berbasis website yang dapat memberikan layanan bagi guru, pegawai, siswa maupun orang tua dalam administrasi maupun dalam pembelajaran. Sekolah memiliki program pengembangan spiritualitas melalui ibadah setiap hari efektif sekolah, rekoleksi menjelang perayaan Natal dan Paskah, serta hari ulang tahun sekolah, devosi Rosario di bulan Maret,
Mei dan Oktober, dan Jalan Salib di masa Prapaskah. Memiliki program gerakan solider kepada sesama menjelang perayaan Natal dan Paskah. Antara lain, sekolah mengadakan kunjungan ke panti-panti asuhan, ke lansia, dan juga orang-orang sakit. Sekolah memiliki program ekstrakurikuler KSN bekerja sama dengan Astana Ilmu maupun ekstrakurikuler yang berfungsi sebagai sarana pengembangan minat bakat siswa. Dan yang terakhir, tentu adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan sekolah dalam layanan hidup spiritualitas kerohanian, kesehatan, anti narkoba, dan bencana alam. Pada tahun 2016 diterbitkan buku panduan pendidikan karakter berdasarkan tingkat sekolah Pax Christi untuk tingkat SMP. Segudang prestasi telah ditorehkan oleh siswa-siswi SMP Katolik Pax Christi Manado. Di antaranya, di tingkat nasional, tim Kolintang mengikuti Gelar Budaya Indonesia Sulawesi Utara di Sydney, Australia. Tim Kolintang menjuarai juara 1 nasional Piala Ibu Presiden tahun 2017 tingkat SMP. Duta Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017, juara umum Marching Band tingkat Indonesia Timur tahun 2015, Kejurnas Bridge Mahasiswa dan Pelajar tahun 2013, Jambore Nasional ke-9 tahun 2011, Kid Witness News National Contest sebagai runner-up tahun 2018, mengikuti kompetisi Ki Hajar tahun 2009 tingkat nasional, juara 3 Kejurnas Bridge Pelajar Putri tahun 2008, mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional tahun 2017, dan sejumlah prestasi lainnya. Kurikulum yang digunakan sekolah beberapa tahun terakhir seiring dengan program pemerintah antara lain KTSP, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, dan saat ini sementara digalakan oleh pemerintah, yakni program sekolah penggerak dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tahun 2017 hingga 2019, sekolah menjadi sekolah rujukan dan tahun 2019 menjadi sekolah model. Sekolah Penggerak adalah program Merdeka Belajar yang diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada 1 Februari 2021. Program ini dimulai pada tahun ajaran 2021-2022 di 2.500 sekolah yang tersebar di 34 provinsi, salah satunya SMP Katolik Pax Christi Manado. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Sekolah Penggerak adalah bukan sekolah unggulan, tidak mengubah input, hanya mengubah proses dan meningkatkan SDM di dalamnya. Sasaran dari sekolah Penggerak adalah hasil belajar di atas rata-rata, lingkungan belajar nyaman, aman, inklusif, dan menyenangkan, pembelajaran berpusat pada murid, refleksi diri, dan pengimbasan. Siapa yang terlibat di dalamnya? Yang terlibat dalam sekolah Penggerak bukan hanya pendidik dan tenaga kependidikannya, melainkan seluruh komponen di dalamnya, dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan, yayasan, orang tua, murid, alumni, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, serta semua lembaga terkait. SMP Katolik Pax Christi menjadi sekolah penggerak berdasarkan harapan dan cita-cita kepala sekolah, yaitu ingin meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Melalui tahap seleksi yang tidak mudah, namun dengan pengalaman dan usaha yang maksimal, akhirnya berhasil. Meski kini sekolah menghadapi sejumlah tantangan, di mana siswa yang lahir tahun 2010 dan seterusnya disebut generasi alfa, generasi yang sangat tergantung pada handphone dan sebagainya, yang memiliki sikap yang khas, egois, cuek, kurang bersosialisasi, dan lainnya. Namun sekolah terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan terbaik, tentu dengan dilengkapi sejumlah fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran dan penanaman karakter. SMP Katolik Pax Christi Manado dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran sehingga menyenangkan dan membahagiakan bagi peserta didik,
pendidik, dan tenaga kependidikan. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Katolik Pax Christi Manado, yang pertama adalah ruang kepala sekolah, di mana ruangan ini menjadi pusat dalam manajemen dari seorang kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah ruangan guru, di mana ruangan ini menjadi tempat pertemuan guru-guru yang saling berdiskusi, saling menyapa, dan membahas berbagai macam persoalan dan permasalahan anak didik maupun apa saja yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah ruangan lab TIK, di mana di ruangan ini peserta didik maupun para pendidik mencari berbagai informasi seluas-luasnya. Jadi dibuka dengan bebas untuk mencari berbagai informasi di tempat ini, berbagi dan menerima informasi. Kemudian di lab IPA, di sini menjadi tempat bagi para peserta didik untuk melakukan percobaan-percobaan. Kemudian ada juga ruangan perpustakaan. Ruangan perpustakaan ini adalah salah satu tempat yang dijadikan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk berliterasi, mencari berbagai macam pengetahuan lewat buku-buku yang tersedia. Jadi ada buku yang pengetahuan, ilmu pengetahuan, ada fiksi, kemudian ada majalah, dan ada juga ensiklopedi dan buku-buku lainnya. Kemudian kita juga mempunyai ruangan-ruangan kelas yang nyaman, di mana di ruangan ini sebagai tempat proses pembelajaran dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang menunjang proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita juga punya ruangan bimbingan konseling sebagai tempat untuk konsultasi, tempat curhat bagi siswa, begitu juga dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian kita juga punya ruangan tamu, ruangan di mana kami menerima siapa saja yang datang di SMP Pax Christi dengan berbagai tujuan. Kemudian ada ruangan gudang umum, di mana di tempat ini itu ada berbagai macam sarana yang ada di sini yang disimpan di sana. Kemudian ada juga ruang olahraga. Nah, ruangan ini tempat menyimpan sarana-sarana untuk olahraga. Nah, di samping itu kami juga punya toilet di sini. Ada toilet tamu dan ada juga toilet untuk guru. Kemudian ada toilet untuk siswa baik putra maupun putri. Dan di sana ada fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk mau masuk ke toilet. Kemudian di samping itu kita juga mempunyai taman yang asri, di mana taman ini kadang dijadikan anak-anak untuk bercengkrama di tengah-tengah taman yang ada, walaupun kecil tetapi membuat mereka nyaman untuk duduk-duduk di sana. Nah, di samping itu kita juga ada parkiran di bagian depan sehingga membuat orang yang datang ke sini mereka merasa aman dan nyaman untuk memarkirkan mobil mereka. Jadi tidak diparkir di jalan tetapi di halaman sekolah. Nah, kita juga mempunyai berbagai macam kostum dalam mendukung berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah yang berhubungan dengan kreasi-kreasi yang ada dan apa yang dilakukan dalam bidang seni dan olahraga. Jadi ada pakaian-pakaian, baik pakaian daerah Nusantara itu tersedia di sana, kemudian hal-hal yang lain yang sehubungan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, kemudian karena ini adalah sekolah Katolik, maka kami juga menyiapkan peralatan-peralatan untuk ibadah, baik untuk ibadah harian maupun kalau ada perayaan-perayaan itu dengan perayaan misa itu ada di sini. Kita juga punya lapangan olahraga
di mana lapangan olahraga ini dijadikan sebagai tempat bagi peserta didik maupun para pendidik untuk melakukan berbagai hal atau kegiatan yang menyangkut dengan olahraga, dan itu ada lapangan basket dan lapangan voli. Kemudian di samping itu kita juga punya berbagai macam sarana lainnya, jadi ada mebel air dan lain-lain yang tersedia di sekolah ini. Jadi itulah gambaran tentang sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Katolik Pax Christi Manado. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami, SMP Katolik Pax Christi Manado. Fides Mores Intellectum.